guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Personers, selamat datang kembali di 1% Podcast bersama gue Leita Lovmaya Siregar. 1% menuju hidup yang lebih utuh. Nah Personers, podcast kali ini rasanya agak beda sih. Karena bukan bincang-bincang dengan psikolog ataupun mentor dari 1% ataupun dari lembaga lain. Tapi aku akan mewawancara seseorang yang kayaknya seumuran nih sama aku. Ayo, ada yang bisa nebak gak? Kayaknya siapa nih yang akan aku ajak ngobrol hari ini? Ada yang bisa nebak? Karena aku nggak mau buat penasaran dan nanti Personers malah nebak-nebak nggak karuan siapa yang akan nemenin aku hari ini, langsung aja aku kasih tahu. Jadi Personers, kali ini kita akan banyak buat podcast sama organisasi yang membahas berbagai topik dari organisasi tersebut. Teman-teman Personers yang lagi di bangku kuliah nih, ngerasain nggak sih rasanya gampang banget stres? Maksudnya lebih gampang gitu daripada dulu SD, daripada dulu SMA, SMP, kayaknya lebih gampang gitu pas kuliah. Mungkin karena emang berbagai tekanan tugas lah, tekanan apalagi ya, kayak organisasi lah, tuntutan kita untuk membagi waktu dan keseimbangan prioritas lain-lain. Nah, tepat banget nih Personers, kali ini aku bakal ngajak ngobrol seseorang yang hebat nih kayaknya ya. Oke, aku akan kenalin aja langsung. Kita akan ditemani oleh seseorang yang namanya adalah Yahya Maulana Argito sebagai Ketua Lembaga Mahasiswa Psikologi Universitas Gadjah Mada. Halo Yahya. Oke, halo Letia. Dan apa tadi panggilannya Personers ya? Iya, Personers. Oke. Nah, Yahya boleh dikenalin gak nih ke Personers semua? Gimana Yahya lagi sibuk apa, jabatannya apa, semester berapa, opsional juga kok status IG, boleh. Oke, sebelumnya selamat malam buat Letia dan teman-teman Personers yang ada di rumahnya masing-masing gitu kan. Kenalin, namaku Yahya Maulana Argito, bisa dipanggil Yahya dari Psikologi 2017 gitu. Kalau misalnya Letia kan dari Hukum nih. Nah, aku dari Psikologi, tapi angkatan kita sama ya kan. Jadi nggak kerasa tua lah ya. Nah, kebetulan aku di tahun ini menjadi Ketua Lembaga Mahasiswa Fakultas Psikologi UGM kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gitu kan, lembaga mahasiswa itu apa kayak gitu. Nah, kalau di UGM sendiri, itu tuh ada bentuk dari BEM fakultas kayak gitu. Yang pertama ada DEMA, ada BEM, ada LEM, ada LM kayak gitu. Jadi intinya kayak kita badan eksekutif yang tingkat fakultas kayak gitu. Nah kebetulan aku udah ada di penghujung di penghujung periodeku gitu. Jadi kayak bentar lagi akan lengser dan digantikan oleh anakku yang baru kayak gitu. Berarti kamu tuh ngejabat dari bulan apa tuh ya? Bulan Februari. Hitungnya Februari Maret kemarin. Berarti sebelum pandemi banget ya? Iya, sebelum pandemi banget. Jadi kayak kemarin tuh udah sempat beberapa kali rapat gitu, rapat offline ya. Terus kayak tiba-tiba ada pengumuman dari kampus kayak, oke, tanggal sekian belas kita udah mulai online. Kayak, ya Allah, kabinet online. Kabinet corona kan ya. Bener-bener hampir full ya ini. Iya. Online-nya. Bener banget. Nah, boleh gak sih ya dikasih tahu nih ke Personers semua sebenarnya kegiatan atau enggak gambaran umumnya deh organisasi yang lagi dipimpin kamu tuh kayak gimana sih gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanya apa sih LM itu gitu kan, sebenarnya sama dengan BEM-BEM lain yang ada di luar sana gitu kan, bahwa kayak kita secara nggak langsung kita menjadi perwakilan dan sebagai representasi dari mahasiswa kayak gitu. Kalau misalnya LM sendiri ya LM akan menjadi representasi dari mahasiswa psikologi UGM kayak gitu. Nah kalau di dalamnya ada beberapa biro dan departemen gitu kan, totalnya ada 10 yang itu ada di atasnya dipegang oleh 3 wabid dan di atasnya 3 wakil bidang ini ada aku sendiri kayak gitu. Nah karena kita adalah psikologi maka
arah gerak kita lebih banyak ke yang berhubungan dengan psikologi, termasuk dengan kesehatan mental kayak gitu. Jadi program-program atau event-event yang dilaksanakan pun juga ada hubungannya gitu dengan kesehatan mental. Jadi kayak harapannya kita juga bisa untuk meliterasi kesehatan mental orang-orang khususnya yang ada di UGM sendiri dan umumnya kepada orang-orang di luar sana kayak gitu. Nah, berarti ini nyangkut yang tadi kita awal bilang sih ya. Kalau seandainya kamu kan tadi tuh kabinetnya bisa kita bilang hampir seluruhnya kabinet online nih, berjalan secara online. Pasti kan ada beberapa perubahan dari struktur acara, pasti banget. Nah, jadi selama LM Psikologi UGM yang kamu pimpin ini lagi di pandemi, kegiatannya tuh gimana tuh ya? Oke, kalau misalnya ditanya tentang kegiatannya, kalau kegiatan secara keseluruhan gitu kan, itu kan pasti akan sama dengan BEM ataupun organisasi di luar sana gitu kan. Ada yang online, ada yang offline kayak gitu. Kegiatan yang offline ini bisa dalam bentuk workshop, terus habis itu juga bentuk terjun ke lapangan kayak gitu. Nah, cuman karena dengan keadaan yang online kayak gini gitu kan, sehingga ini mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu ini ya, kayak titik baliknya dari BEM sendiri gitu. Karena yang kita tahu bersama bahwa Corona ini tuh benar-benar berefeknya ke semua lini kehidupan kayak gitu kan, nggak cuma buat LM Psikologi, BMKM UGM dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi proker-proker yang offline pun semuanya benar-benar dipukul rata untuk jadi online kayak gitu. Nah, kadang kan ada nih program-program kerja yang harus turun ke lapangan, misalnya kayak Desa Mitra, terus kampanye di jalan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang nggak bisa di-online kan, kita mencoba untuk istilahnya apa ya, kayak mencoba untuk mengadaptasikan gitu kan dengan bentuk lain kayak gitu, tapi tanpa mengurangi esensi dari agenda itu kayak gitu. Contoh? Oke, contohnya kalau misalnya ini ya, biasanya tuh kayak ada workshop, terus habis itu ada webinar tapi offline ya. Cuman kalau keadaan online kayak gini, akhirnya semuanya dibikin webinar online kayak gitu kan. Jadi kayak benar-benar yang dari workshop, terus habis itu pelatihan, terus habis itu ada seminar dan lain sebagainya, benar-benar dibikin workshop online kayak gitu. Nah, terus habis itu ada lagi nih kayak contohnya kalau yang benar-benar lapangan tuh contohnya kayak di Samitra gitu kan, yang pertama. Terus yang kedua ini ada psikotrip. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu psikotrip apa, psikotrip ini jatuhnya lebih ke kayak kita mungkin studi tour kali ya, kalau di SMA studi tour, kita ke sebuah destinasi tapi di perjalanannya kita akan ada beberapa kali transit untuk mengunjungi instansi-instansi yang berhubungan dengan psikologi kayak gitu. Contohnya nih, kalau psikotrip tahun lalu teman-teman ke Bali kayak gitu kan, teman-teman dari psikologi. Jadi kayak walaupun ini yang ngadain teman-teman LM, tapi yang boleh ikut serta itu adalah semua anak psikologi kayak gitu kan. Kalau tahun lalu teman-teman itu psikotripnya adalah ke Bali kayak gitu kan. Nah, di perjalanannya kita tuh sempat ke instansi militer, terus habis itu ke rumah sakit jiwa dan lain sebagainya, yang kita di situ banyak belajar gitu. Jadi nggak cuma kita refreshing ke sebuah destinasi wisata, tapi di perjalanannya kita banyak belajar nih tentang kayak dunia profesional dalam psikologi di luar sana tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kalau di Samitra ya mungkin sama dengan yang lain gitu kan, kita kayak turun ke masyarakat, kita ngedukasi, meningkatkan sumber daya manusia dan lain sebagainya yang ada di sana gitu. Tapi dengan keadaan yang online kayak gini, akhirnya kemarin diganti nih, yang di Samitra yang biasanya kita kayak turun ke sana seminggu sekali, kita rubah jadi kita bikin kayak semacam modul yang itu bukan modul sih, lebih ke majalah mungkin ya, majalah yang itu nanti di akhir periode itu dikasih ke anak-anak di sana kayak itu dalam bentuk cetak. Jadi kayak tetap tidak mengurangi esensi dari situ. Cuman kalau misalnya yang psikotrip itu kan karena kita nggak bisa turun ke lapangan langsung, jadinya kita kemarin mengundang 5 hari berturut-turut gitu kan, 5 hari berturut-turut, 5 pembicara dari instansi yang berbeda untuk ngasih penjelasan tentang kayak dunia profesional menurut mereka tuh kayak gimana gitu kan. Kemarin ada kayak Biloka, terus habis itu ada yang backgroundnya adalah Pio dan lain sebagainya kayak gitu, yang akhirnya itu tetap kita dapat gitu ilmunya walaupun kita belum bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan karena dengan keadaan corona kayak gini gitu sih. Keren. Berarti harus benar-benar cepat tanggap untuk beradaptasi sama keadaan ini ya. Iya. Nah, aku sih sebenarnya bukan udah pernah sih, sebenarnya baru kepoin Instagramnya LM Psikologi UGM nih, @lmcugm ya. Iya benar. Nah, kebetulan kamu ini nama kabinetnya itu Pesona Lentera, bener gak? Iya bener banget. Dikepoin sampai situnya ya. Iya. Nah, itu tuh artinya apa tuh ya sebenarnya? Oke, karena mungkin ini ya,
kalau misalnya setiap ketua kan punya backgroundnya masing-masing gitu, mungkin dari teman-teman Benar. SDMO, terus habis itu teman-teman dari hubungan masyarakat, teman-teman advokasi kayak gitu. Nah, karena aku adalah orang ini ya, yang punya background dari pengabdian masyarakat kayak gitu kan, jadi mungkin mindset yang terbentuk adalah mindset pengabdian kayak gitu. Jadi kemarin aku sama anak-anak mencoba untuk membranding kabinet tahun ini dengan nama Pesona Lentera kayak gitu. Kalau misalnya ditanya tentang artinya apa, sebenarnya Pesona sama Lentera kayak gitu kan. Karena Lentera kan emang dari simbolis dari pengabdian kayak gitu. Gimana caranya si Lentera ini menyinari sekitarnya kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau Pesona ini dilambangkan dengan beberapa warna yang ada di dalamnya gitu. Jadi harapannya dengan adanya Lentera ini, dia nggak cuma bisa menyinari sekitarnya, tapi juga dia bisa ngasih pesona-pesona tersendiri dari kabinet ini gitu kan, melalui program kerja yang ada kayak gitu. Keren. Nah, aku ada yang menarik aku lihat di Instagramnya nih, ada namanya Persona, itu kayak majalah gitu ya? Iya, bener banget. Jadi kalau di ini ya, itu bisa diakses umum apa ya enggak? Oh, bisa banget diakses umum teman-teman. Jadi kayak Letia dan personas sekalian gitu kan, itu bisa banget akses si Persona ini kayak gitu. Kalau ditanya tentang Persona ini apa, Persona ini adalah majalah tahunan yang diterbitkan oleh LM kayak gitu, yang pada tahun ini kita ngangkat tentang stigma kayak gitu. Jadi di dalamnya itu ada banyak banget pengetahuan yang bisa kita ambil gitu kan, dari mulai stigma itu apa kayak gitu, stigma yang berkembang di masyarakat kayak gimana, terus habis itu contohnya apa kayak gitu. Bahkan di dalamnya tuh ada mengulik salah satu ini ya orang gitu kan, yang beliau ini merupakan salah satu survivor dari Pasung gitu. Kalau misalnya teman-teman ini ya listeners tahu, beberapa tahun ke belakang gitu kan, kalau misalnya kita melihat banyak banget kasus tentang Pasung kayak gitu, yang paling banyak ini kan di ini ya daerah barat sana gitu kan, yang paling banyak kasusnya kayak gitu, kasus Pasung ini gitu. Dan berusaha untuk si ini tadi ya, beliau ini berusaha untuk bangkit gitu kan, sampai akhirnya sekarang beliau baru menjalani kuliah S2 di Australia dengan full beasiswa kayak gitu. Nah, teman-teman bisa banget untuk melihat tuh lebih dalam gitu kan, at least untuk mengedukasi teman-teman tentang stigma tuh apa sih gitu kan, dan apakah kita termasuk ke dalam orang yang mudah untuk menstigma orang lain atau sebuah hal kayak gitu. Nah, teman-teman bisa banget untuk baca itu gitu. Kalau misalnya kepo-kepo, bisa langsung cus ke IG-nya LMC UGM kayak gitu. Oh iya, di situ nanti udah ada linknya ya? Iya, bener banget. Oke, mantep. Personers boleh tuh main-main di @LMCUGM. Nah, balik lagi nih ya ke topik pembicaraan kita. Kan kamu ini adalah anak jurusan psikologi, pasti dekat sama topik kesehatan mental. Dan kamu juga merupakan ketua dari LM Psikologi UGM sendiri gitu. Nah, menurut Yahya, kesehatan mental di UGM itu kondisinya gimana sih? Oke, mungkin kalau misalnya ini ya diawali dengan gimana keadaan kesehatan mental di UGM sendiri kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanya gimana sih keadaan kesehatan mentalnya di UGM kayak gitu, udah bagus belum sih? Kalau menurutku pribadi ya, dengan hemat yang kumiliki, bahwa bisa dikatakan keadaan kesehatan mental yang ada di UGM itu udah bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah sudah optimal, jelas belum kayak gitu. Perlu ada perbaikan di setiap saatnya gitu kan, sampai akhirnya kesehatan mental di UGM ini benar-benar menjadi kesehatan mental yang ideal kayak gitu, bagi sivitas akademikanya terutama. Nah, kalau misalnya ditanya tentang hal atau kondisi konkretnya apa kayak gitu, kalau di tempat kami, mulai dari teman-teman mahasiswa baru ini masuk, mereka akan disuguhi dengan mungkin kalau misalnya bisa dibilang ya, itu nama PPSMB, jadi kayak ospek selama 1 minggu gitu kan. Nah, di dalamnya itu kita benar-benar mencoba untuk mengimplementasikan tentang kesehatan mental itu apa gitu, secara langsung maupun nggak langsung kayak gitu. Contohnya apa sih? Misalnya kayak di soft skill-nya itu ada kayak kiat-kiat untuk survive selama kuliah tuh apa kayak gitu, untuk menangani kesehatan mental tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Dan harapannya bahwa materi-materi ini tuh tetap akan menjadi sesuatu yang bahkan dibakukan untuk menjadi semacam kurikulum yang bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh teman-teman yang baru masuk setiap tahunnya kayak gitu. Nah, selain itu kalau di UGM sendiri itu ada yang namanya GMC kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu, GMC ini adalah ini ya singkatan dari Gajah Mada Medical Center kayak gitu. Yang ada di dalamnya ini itu tuh kayak semacam instansi pengobatan gitu kali ya. Jadi kayak mungkin kayak puskesmas gitu kali ya. Tapi dengan adanya dokter di dalamnya, teman-teman bisa datang ke situ bawa KTM. Kalau misalnya teman-teman UGM ya, teman-teman UGM tinggal bawa KTM itu jadi gratis kayak gitu.
Nah, di dalam situ itu tuh ada psikolognya. Jadi kayak jadi kayak di dalamnya tuh ada psikolognya gitu kan. Jadi si psikolog ini akan menangani dari teman-teman mahasiswa. Nah, yang mungkin menjadi permasalahan yang perlu bisa dioptimalkan adalah gimana caranya psikolog yang ada di GMC ini bisa teroptimalkan. Kenapa? Karena pada posisinya emang psikolog di GMC ini jumlahnya terbatas. Cuman kayak orang-orang yang mungkin mulai sadar dengan kesehatan mental tuh banyak kayak gitu. Jadi kayak bahkan kalau sebelum pandemi kemarin ya kita dapat info banyak, cukup terjadi penumpukan gitu kan, dalam artian kayak harus ada yang ngantri sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu, karena memang terbatasnya jumlah psikolog. Karena ketika kita mungkin kalau misalnya Letia dan teman-teman ke dokter ya, mungkin kalau misalnya mau berobat itu cukup paling 5 menit 15 menit udah selesai keluar gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di psikolog itu Letia dan teman-teman itu perlu waktu 1 hingga 2 jam kayak gitu. 2 jam tuh udah sangat-sangat gila sih menurutku, udah sangat-sangat capek psikolog yang ngomong 1 sampai 1,5 jam gitu kan, untuk benar-benar kayak kita konsultasi gitu kan. Nah itu pun kalau misalnya sekali jadi belum tentu dia sekali jadi, bisa kayak harus 2 kali konsultasi, 3 kali dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih mungkin kalau misalnya beberapa hal yang bisa ini ya disampaikan. Nah tadi kan kamu cerita tuh kalau seandainya ternyata yang menggunakan klinik tersebut itu tuh ternyata rame banget, khususnya untuk mengakses psikolognya gitu. Nah, kira-kira nih ya, apakah itu berkonsultasinya karena stres atau gimana tuh menurut kamu? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya tentang orang-orang yang berkonsultasi itu kenapa sih kayak gitu kan. Nah, sebelum menarik ke situ gitu kan, kalau kita ngelihat secara general, sebenarnya di Indonesia sendiri orang-orang tuh udah mulai aware gitu kan dengan kesehatan mental, tentang stres itu apa, tekanan itu apa, terus kayak penyakit mental itu apa, sampai ke mungkin kayak ada coping-coping yang terjadi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, begitu pula terjadi di UGM sendiri kayak gitu, bahwa mahasiswa yang ada di dalamnya semakin kesini mereka semakin teredukasi dengan kesehatan mental kayak gitu. Nah, nggak jarang mereka mulai untuk memahami dirinya sendiri gitu, kayak oke, ternyata aku mulai stres nih, kayaknya aku udah punya tekanan nih. Bahkan ini ya, karena di psikologi gitu kan, dosen-dosen di psikologi itu beberapa ada yang mungkin istilahnya apa ya, mengabdikan diri untuk menjadi psikolog di KMC kayak gitu. Nah, beberapa dari beliau tuh sempat cerita gitu kan, bahwa kayak ada beberapa orang yang mereka tuh datang ke sana ya dengan biasa aja kayak gitu, tapi beberapa yang lain benar-benar datang ke sana itu dalam keadaan yang mereka mungkin sangat-sangat miris gitu ya. Dalam artian kayak bahkan ada satu waktu di mana beliau bercerita tentang kayak ada orang yang ketika dia masuk ke konsultasi, dia tuh nggak tahu tentang kayak dinding di sini tuh warnanya apa kayak gitu. Dia cuma bilang kayak ya ini gelap dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah dia konsultasi dan lain sebagainya, akhirnya ketika ditanya, oke, dia udah mulai bisa ngelihat warna, dia bisa ngelihat cahaya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak ya itu udah di titik akutnya dia sebenarnya. Sumpah aku baru tahu stres itu bisa sampai bikin kayak gitu ya, buta warna coba. Iya. Nah, kalau menurut kamu ya sebenarnya pemicu utama stres itu, apalagi kayak kita nih pas mahasiswa, itu tuh apa sih sebenarnya? Oke. Kalau misalnya sebelum masuk ke pemicu ya, jadi kita mulai dari definisinya dulu sendiri nih. Karena kan mungkin teman-teman belum banyak yang tahu kan. Nah, tapi aku mau disclaimer dulu nih, karena apa yang akan aku sampaikan nanti itu bukan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak kayak gitu kan. Karena kembali lagi bahwa ilmu sosial humaniora ini adalah ilmu yang bersifat relativistik gitu kan, dimana kayak ya kebenaran itu tuh bersifat ganda kayak gitu kan. Nah, jadi kayak biasanya kan ada banyak teori kayak gitu. Nah, aku di sini mensarikan gitu kan dari beberapa bacaan yang ada gitu. Contohnya kalau misalnya mungkin teman-teman pengen tahu gitu kan lebih lanjut tentang kesehatan mental, teman-teman bisa banget untuk mengunjungi kayak Beyond Blue, terus habis itu dari Ten Mental Health, terus Pijar Psikologi dan lain sebagainya kayak gitu, yang teman-teman akan dapat banyak banget informasi yang akan memperkaya teman-teman tentang pengetahuan si stres ini apa, kesehatan mental itu apa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, secara garis besar itu stres ini merupakan reaksi tubuh gitu kan, atau reaksi otak sebagai bentuk untuk ngasih tahu ke dirinya sendiri gitu, bahwa ini ada sesuatu yang salah loh, bahwa itu tuh cara kerja otak untuk ngasih tahu tentang ada sesuatu
yang itu nggak seimbang gitu antara dirinya sendiri dengan keadaan di luar misalnya. Nah, kalau misalnya ditanya tentang sebenarnya stres itu tuh bagus atau buruk sih? Jawabannya stres itu tuh bisa baik bisa buruk kayak gitu, bisa positif bisa negatif kayak gitu. Nah, tergantung stresnya tuh stres yang kemana kayak gitu dan gimana caranya kita untuk istilahnya menanggulangi stres ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu kan, sebenarnya stres ini tuh ada dua hal gitu. Kadang kita respon, kadang kita diemin kayak gitu. Kalau misalnya stres ini kita diemin, akhirnya tubuh kita akan kecapean gitu. Nanti akan kejelasin kenapa bisa kecapean. Nah, terus habis itu yang kedua ini ada respon kayak gitu. Nah, respon itu ada positif, ada negatif kayak gitu. Kalau misalnya respon yang kita keluarkan ada respon positif, maka si stres ini akan membantu kita untuk kita bisa adaptasi gitu, untuk meningkatkan kayak istilahnya kayak skill bertahan hidup kita gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita responnya dengan negatif, maka yang terjadi adalah ya akan ada ketergantungan dan itu cenderung destruktif kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya tentang mekanismenya gimana, mekanisme salah satu mungkin teori yang bisa menjelaskan ini adalah teorinya dari Selye. Aku lupa nama lengkapnya siapa gitu kan. Selye ini menjelaskan tentang ada 3 tahapan gitu kan, di mana tahap pertama itu adalah tahap alarm gitu kan, di mana tubuh ini mulai ngasih tahu atau ngasih istilahnya tanda-tanda bahwa kayak ini loh, kamu tuh baru kayak gini gitu kan keadaannya. Contohnya dengan kayak ada beberapa indikator-indikator yang bisa kita rasakan gitu kan, baik itu bentuknya dari fisik, habis itu dari kognitif, terus habis itu dari apalagi ya, pokoknya banyak banget gitu kan yang bisa ada gitu kan. Nah, misalnya emosi kayak gitu kan, emosi itu kayak kamu murung, nangis, sedih dan lain sebagainya. Kalau misalnya perilaku itu ada gugup, cemas, agresif dan lain sebagainya kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga itu ada dari fisik kita sendiri, ada yang mual, masuk angin, terus habis itu muntah-muntah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ada kognisi gitu, misalnya kayak tidak mudah fokus, gampang lupa, indecisif kayak itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama nih. Nah, di situ kita dihadapkan kepada 2 pilihan, antara kita mau fight atau kita mau flight gitu. Kalau misalnya kita mau pergi, ya udah. Kalau misalnya kita mau fight, nah berarti ada sesuatu yang harus kita siapkan di situ. Nah, biasanya ketika flight ini adalah di saat dimana teman-teman nggak siap gitu, nggak siap dengan diri sendiri ataupun beban yang ada gitu. Biasanya kayak contohnya misalnya teman-teman punya beban banyak nih, teman-teman nggak tenang, teman-teman punya beban banyak, teman-teman dikejar tanggung jawabannya kayak gitu, teman-teman akan lebih memilih untuk flight atau kayak ya udah pergi gitu kan. Sedangkan kalau teman-teman menyiapkan diri, maka teman-teman akan masuk ke fase fight gitu kan, di mana teman-teman akan menghadapi si stres itu tadi gitu, bahwa di situ nanti akan ada beberapa hal gitu yang akan teman-teman rasakan seperti apa yang aku sampaikan tadi gitu kan. Dan nggak jarang akan timbul psikosomatis gitu kan. Kalau psikosomatis ini apa? Psikosomatis ini adalah keadaan fisik yang ditimbulkan karena reaksi psikologis kayak gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman stres, misalnya tadi ya, kayak contoh fisiknya adalah mual, terus masuk angin, terus tiba-tiba teman-temannya kayak bergejolak kayak gitu, bahkan muntah kayak gitu. Nah, itu tuh udah kayak oke, psikosomatis nih kayak gitu. Nah, terus habis itu yang kedua, itu tuh ada fase resistensi atau perlawanan kayak gitu kan, di mana tubuh ini tuh sebenarnya menganggap si stres ini sebagai sesuatu yang perlu dilawan kayak gitu. Jadi daya tahan tubuh itu kan akan ngelawan sesuatu yang menjadi ancaman. Nah, itu tak terkecuali dari kayak sistem imunnya naik. Jadi kayak gimana caranya sistem kekebalan tubuhnya ini itu tuh ngelawan dari si stres itu tadi gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ini berlangsung pendek gitu ya, itu nggak akan menjadi masalah bagi sistem imun tubuh. Tapi kalau misalnya ini bertahan lama, maka itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena tubuh tuh punya batasan gitu, batasan seberapa lama dia bisa bertahan gitu. Ketika dia udah mencapai batas akhirnya, maka akan menimbulkan penyakit baru kayak gitu. Jadi banyak timbul penyakit fisik baru kayak gitu. Contohnya misalnya dia kayak mual nggak selesai-selesai, atau dia batuk nggak selesai-selesai, bahkan di beberapa kasus gitu kan sampai ada kayak jatuh ke diabetes, kanker, stroke, jantung dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir ini fase terakhir adalah fase exhaustion gitu kan, atau kelelahan, di mana ketika tubuh ini udah mencapai batasnya, maka
yang awalnya tadi kebal kayak gitu kan bertahan, akhirnya pertahanannya mulai gugur, akhirnya dia mencapai kelelahan kayak gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika dia udah mencapai titik kelelahan dia dan akan terus dipacu untuk melawan tadi, akhirnya titik akhirnya adalah dia bahkan bisa mencapai tahap kematiannya kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya ditanya tentang sebenarnya ada nggak sih orang yang nggak akan kena stres kayak gitu? Ada. Ada. Mereka yang fungsi fisiologis dan psikologisnya itu udah nggak jalan atau udah nggak berfungsi. Jadi dengan kata lain, kita semua, aku, Letia, teman-teman personal yang ada di luar sana itu pasti akan kena stres kayak gitu. Ya minimal sehari lah, atau kayak ya seminggu sekali lah paling kayak gitu. Tapi ya itu di kasus yang sangat kecil sih sebenarnya, karena ya setiap dari kita pasti akan mengalami stres gitu. Contohnya apa nih? Contohnya kayak misalnya kita mau mandi, mati listrik kayak gitu. Kita mau ke kampus, banyak bocor kayak gitu. Kita udah mulai stres nih, udah mulai capek, udah mulai pusing. Belum ke kampus nanti kayak lah mata kuliahnya ini, dosennya galak, tidak mensupport kita dengan baik kayak gitu. Ya stresnya akan bertambah banyak kayak gitu di situ. Nah, makanya di situ perlu ada kayak istilahnya kayak gimana sih cara kita survive dari si stres ini. Kenapa? Sebenarnya stres ini kan kayak alarm ya dia, dimana ketika teman ini bisa mematikan alarm itu, maka teman-teman bisa memulai habit baru kayak gitu. Teman-teman bisa menimbulkan istilahnya kayak perilaku baru atau sifat baru atau sikap baru dalam dirinya kayak gitu. Karena kan emang analoginya bahwa stres ini tuh sebagai alarm tubuh bahwa ada sesuatu yang salah loh, atau ada sesuatu yang perlu kamu dealing dengan itu loh kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau misalnya ditanya tentang pemicunya, ya pemicunya tadi kalau di kampus ya biasanya untuk mahasiswa itu tuh yang pertama adalah akademik, jelas gitu kan. Contohnya apa tuh? Kalau teman-teman kuliah tidak dengan jurusan yang tidak teman-teman sukai, misal dosennya teman-teman kurang suka kayak gitu, mungkin dosennya tegas dan lain sebagainya. Terus habis itu mata kuliahnya juga susah kayak gitu. Contohnya mungkin psikologi ya, teman-teman yang mau daftar psikologi itu mencoba untuk daftar psikologi karena berharap bahwa aku tidak mau belajar biologi, tidak mau belajar tentang aku tidak mau belajar fisika dan lain-lain. Masuk sudah dapat biopsikologi, statistika. Jadi sebenarnya itu menjadi sesuatu yang unik juga gitu kan ketika dirasakan. Nah, terus habis itu yang kedua selain dari akademik gitu kan, ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu contohnya apa? Misalnya hubungan dengan temenmu, hubungan dengan dosenmu, hubungan dengan teknik yang ada dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus habis itu ada apa lagi nih? Ada perubahan hidup gitu. Biasanya ini terjadi kepada orang-orang yang pindahan atau teman-teman mahasiswa baru. Maba nggak sih? Maba pasti. Biasanya teman-teman maba ini yang awalnya mungkin dari Padang gitu kan, atau dari Kalimantan, dari Sulawesi kayak gitu, datang ke Jogja, misalnya ke UGM, datang ke Jogja, yang dari sana misalnya makanan mahal-mahal, di sini kok jadi murah kayak gitu. Di sana orangnya kalau misalnya ini ada beberapa yang sambat sama diriku gitu kan, kayak aku tinggal di Jakarta, kalau misalnya aku ke supermarket pasti yang istilahnya kayak kasirnya tuh akan ngasih servis yang terbaik gitu kan, ngasih sangat cepat. Tapi kalau di sini tuh kenapa orang-orang yang jadi kasir itu sangat lambat gitu? Kalau misalnya dia di Jakarta, dia udah ngomel-ngomel kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang akan memicu stresnya kita kayak gitu, stresnya orang-orang culture shock tadi kayak gitu. Nah, terus habis itu ada lagi ketika kewalahan akibat banyaknya task kayak gitu. Misalnya nih teman-teman dalam biasanya kan kalau misalnya online kayak gini tugasnya banyak gitu kan. Ya tidak terlepas dari ini ya, kampus manapun pasti akan kayak gitu kan. Ya karena mungkin sistemnya yang masih bingung gitu kan, akhirnya kayak udahlah kasih tugas. Misalnya ada kita ambil 7 matkul kayak gitu kan, satu semester 7 matkul ini setiap minggu ada tugas kayak gitu. Tugas yang banyak dikerjain, deadline-nya cepat dan lain sebagainya, itu akhirnya kayak memunculkan stres dalam diri kita juga gitu kan. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah mereka yang kurang tidur dan kurang olahraga kayak gitu. Dua orang ini itu tuh juga berpengaruh terhadap tingkat stresnya mahasiswa kayak gitu. Bahwa mereka yang kurang tidur dan gak banyak olahraga itu justru akan berpotensi untuk stresnya itu tuh lebih tinggi daripada mereka yang banyak olahraga dan tidurnya cukup gitu. Itu sih sebenarnya. Iya nih, persener semua nih walaupun lagi pandemi harus olahraga dan tidurnya yang cukup juga ya. Soalnya ternyata nggak ada kegiatan, bukan yang nggak ada kegiatan sih. Ternyata
di rumah aja itu bikin stres juga, dan itu banyak banget yang ngalamin. Iya benar banget. Karena kan kalau seandainya di kampus gitu kita bisa bercanda sama teman-teman secara langsung, dan itu mengurangi stres gitu menurut aku. Dan sekarang kita di rumah cuma bisa Zoom meeting doang, online dan lain-lain, akhirnya bisa dibulin stres yang baru juga ya. Iya benar banget. Itu tadi kita udah ngomongin tentang pemicu utamanya stres itu gimana terhadap mahasiswa. Nah, kamu nih sebagai mahasiswa psikologi, aku tuh pengen nanya sebenarnya strategi coping stres itu ada nggak sih sebenarnya, strategi tips and triknya nih ya? Oke. Nah mungkin aku awali dengan sebuah disclaimer gitu kan. Ketika orang-orang di luar sana gitu kan, mungkin personal di luar sana ketika bersinggungan dengan psikologi kayak ya akan ada pemikiran bahwa kayak anak psikologi pasti udah sehat lah mentalnya kayak gitu. Anak psikologi udah bisa lah copingnya kayak gitu. Tapi ternyata emang data di lapangan dan juga orang-orang yang benar-benar datang ke psikologi itu benar-benar untuk belajar gimana mengendalikan diri, belajar untuk menyehatkan diri gitu kan. Biasanya anak-anak psikologi bio Instagramnya tuh sangat khas kayak gitu, misalnya kayak sedang memperbaiki diri atau kayak sedang rapat kayak gitu. Jadi kayak hal kayak gitu tuh biasanya akan ada gitu kan. Nah di sini yang perlu ditegaskan adalah siapapun kita gitu kan, nggak cuma dari teman-teman psikologi, di luar psikologi itu tuh pasti akan mengalami stres gitu, dan masing-masing dari kita itu punya hak dan punya punya kemampuan untuk bisa resist dari si stres tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya strategi copingnya, aku ngambil di 2 tempat sih. Yang pertama itu di Teen Mental Health gitu. Teman-teman bisa mungkin browsing, karena di situ tuh banyak banget informasi yang berhubungan sama kesehatan mental yang teman-teman bisa ambil, bisa sarikan kayak. Tapi kembali lagi bahwa jangan sampai teman-teman mengacu kepada satu kebenaran ini gitu, karena di dalam ilmu sosial gitu kan kita nggak mengenal satu kebenaran mutlak, tapi kayak ya kebenaran itu relatif kayak gitu. Ada kebenaran ini, ada kebenaran ini kayak gitu. Nah, di sini aku ngasih 2 nih. Yang pertama itu Teen Mental Health. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat gitu kan bahwa ada 4 kriteria kesehatan mental menurut WHO gitu. Bahwa WHO ini menjelaskan 4 kriteria ini. Yang pertama adalah mengenali potensi diri. Di mana kayak kita dituntut untuk mengenali diri kita sendiri agar kita bisa sehat mental. Terus yang kedua itu mampu menghadapi stres. Nah, relate banget sama pembahasan kita sekarang. Nah, yang ketiga yaitu produktif. Yang keempat yaitu bermanfaat atau berkontribusi untuk orang lain. Kenapa bermanfaat dan berkontribusi untuk orang lain? Karena orang-orang yang nggak sehat mental itu mereka akan terganggu kontribusinya kepada orang lain kayak gitu. Jadi contohnya misalnya teman-teman kita yang mungkin mengalami depresi gitu kan, mereka nggak akan ada waktu untuk mengurusi orang lain atau ngasih kontribusi untuk orang lain gitu, karena mereka masih dealing dengan dirinya sendiri kayak gitu. Nah, kalau dari Teen Mental Health tadi, yang pertama adalah kenali diri sendiri, tentang respon yang timbul itu apa, dan kita relaksasi. Jadi sebenarnya kenali potensi diri ini tuh benar-benar sepowerful itu untuk kita bisa sehat mental, untuk kita bisa survive di stres yang kita miliki kayak gitu. Bahwa ketika kita mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, maka kita tahu nih, oh positifku adalah A, positifku adalah B, positifku adalah C. Di satu sisi negatifku adalah A, negatifku adalah B, negatifku adalah C kayak gitu. Nah dari situ kita udah paham nih, oh oke, kelemahanku ada di 1, 2, 3, kelebihanku ada di 1, 2, 3 kayak gitu. Nah ketika teman-teman ngalami struggle, teman-teman bisa ngerelate itu dengan ilmunya teman-teman yang udah dari awal teman-teman siapkan gitu kan, dalam hal yang berhubungan dengan pengenalan potensi diri. Misalnya kayak, wah kok aku nggak bisa ini ya mata kuliah, misalnya mata kuliah statistika. Oh iya, karena kelemahanku adalah aku kurang banget dalam hal menghitung kayak gitu. Nah contoh simpelnya kayak gitu kan. Kenali potensi diri, terus habis itu kenali respon yang timbul. Tapi masalahnya ketika teman-teman pengen mengenali respon yang timbul, teman-teman itu harus ngerelakskan diri sendiri dulu. Padahal posisinya ketika teman-teman itu baru stres nih, pasti akan banyak hal yang teman-teman pikirkan kayak gitu kan. Jadi kayak sama dengan hal yang tadi gitu kan, dalam yang berhubungan dengan kriteria yang kognitif, yang gimana caranya teman-teman tuh kayak benar-benar nggak bisa istilahnya decision makingnya lemah, terus habis itu banyak pikiran, pusing, mual, getar-getar tangannya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah maka cara terbaik yang teman-teman lakukan ketika teman-teman menghadapi stres, pertama kali
adalah gimana caranya teman-teman itu mencoba untuk tenang. Kalau misalnya ada tempat duduk, silakan teman-teman duduk kayak gitu. Karena ya itu salah satu step untuk teman-teman bisa tenang adalah dengan teman-teman relax gitu kan. Dengan teman-teman duduk, maka ya otot teman-teman nggak akan banyak yang istilahnya bekerja kayak gitu kan, daripada teman-teman berdiri. Nah, ketika teman-teman duduk, teman-teman mencoba untuk mengatur nafasnya pelan-pelan kayak gitu. Tarik nafas dalam-dalam gitu kan, keluarnya pelan-pelan. Lakukan itu beberapa kali gitu kan, sampai teman-teman ini udah merasa tenang kayak gitu. Sampai teman-teman bisa ngerasain detak jantungnya teman-teman. Nah, itu salah satu indikator teman-teman udah tenang gitu. Dengan teman-teman udah bisa ngerasain istilahnya detak jantungnya teman-teman, dari yang detaknya kenceng gitu kan, udah mulai pelan gitu. Sebenarnya harus bisa meditasi diri kali ya. Iya. Gitu kan. Jadi kayak gimana caranya teman-teman tuh udah menenangkan diri dulu nih. Di fase teman-teman menenangkan diri, teman-teman akan bisa ngerasain nih gejala-gejala yang timbul tuh apa sih gitu kan. Gejala-gejala yang keluar tuh apa aja sih. Tadi mulai dari gejala kognitif, terus gejala dari fisiknya sendiri, gejala perilaku, gejala emosinya kayak gitu. Misalnya tadi habis dimarahin dosen nih, tapi kayak dalam hati kayak kok aku pusing, mikir banyak gitu kan. Terus habis itu kayak tahu-tahu nangis, sedih, gugup, cemas dan lain sebagainya. Teman-teman udah coba pikirin itu dulu gitu kan. Kalau misalnya teman-teman bingung, sambil ditulis, oke, saat ini aku baru mengalami stres gitu. Stres karena apa nih? Oh, karena ini relate sama hal yang kedua gitu kan, tentang kayak teman-teman harus bisa menguraikan masalah dan solusinya apa gitu. Jadi kayak teman-teman sembari menenangkan diri, teman-teman ingat-ingat kembali nih, tadi aku stresnya kenapa sih gitu kan. Oh, oke, aku dimarahin dosen. Ya aku nggak nyamannya kenapa sih gitu. Misalnya dimarahin dosen nih, oke, dimarahin dosen karena apa sih? Oh, karena aku ngerjain tugasnya itu telat, ngumpulinnya juga telat, kayak tulis. Terus reaksinya apa sih, reaksi fisiologis, psikologisku yang keluar apa sih? Oke, aku tadi cemas, deg-degan, terus habis itu mikir kemana-mana, terus habis itu pusing, dan lain sebagainya, tulis di situ gitu. Nah, dari situ teman-teman harus bisa sampai akhirnya nantinya teman-teman ini bisa ngasih solusi di dirinya sendiri. Misalnya kayak, oke, karena masalahku ini aku udah tahu nih dari mana asalnya, jadi solusinya adalah misalnya karena aku ngumpulin ternyata telat, maka oke, solusinya adalah aku harus bisa ngumpulin tepat waktu kayak gitu. Oke, aku harus benar-benar istilahnya kayak apa ya, menyelesaikan itu sebelum deadline misalnya. Nah, sampai di akhir nomor 3-nya ya, di poin nomor 3-nya itu adalah teman-teman ketika tadi udah mendapatkan konklusi gitu kan, mungkin di lebihnya sebuah istilahnya kayak database gitu kan, database dari stresnya teman-teman. Ketika next time teman-teman ngalami stres lagi yang mungkin mirip-mirip dengan hal itu, teman-teman bisa aplikasikan dari yang kemarin gitu. Oke, kayaknya aku kemarin stresnya mirip-mirip dengan ini nih. Misalnya kayak aku di jalan gitu kan, ada orang nyerempet kok yang marah-marah dia kayak gitu. Oke, aku perlu nih untuk relaksasi dan lain sebagainya kayak yang tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya di suatu ketika teman-teman mengaplikasikan itu tapi ternyata kok nggak bisa gitu kan, gitu kan. Nah, teman-teman harus mencoba untuk memulai dari awal lagi di poin 1 gitu kan, dengan teman-teman relakskan diri, mikir tadi dan lain sebagainya, tulis lagi. Akhirnya dapatlah database lagi kayak gitu. Karena ketika berbicara tentang sebenarnya stres ini tuh ada nggak sih cara yang paling powerful kayak gitu? Nggak ada sebenarnya, karena stres ini mirip-mirip sama kayak mungkin sakit biasa gitu ya. Misalnya kayak flu-nya Letia sama flu-nya teman-teman personers kan obatnya beda-beda nih. Mungkin bagiku work, tapi sesuai dosis masing-masing dan kapasitas masing-masing ya. Bener banget. Jadi kayak mungkin bagiku work gitu, tapi bagi Letia itu nggak work kayak gitu. Bagi Letia work, bagiku nggak work kayak gitu. Nah, teman-teman di situ bisa trial and error gitu kan, tentang kayak sebenarnya gimana sih yang tepat kayak gitu. Jadi nanti sampai akhirnya bisa kita bilang subjektif ya. Bisa kita bilang subjektif berarti ya. Dan itu malah bisa teman-teman sampaikan ke orang lain nantinya ketika teman-teman udah punya istilahnya kayak guiding book milikku sendiri nih, nanti bisa transfer ilmu kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari dari situs Beyond Blue gitu kan, Beyond Blue ini salah satu situs yang dia emang kesehatan mental gitu kan di Australia. Itu tuh ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan gitu kan strateginya. Yang pertama itu meminimalisir dari penumpukan stres. Kalau misalnya teman-teman udah stres, jangan ditambah stresnya lagi dengan apa? Contohnya misalnya teman-teman baru ada masalah tentang sama dosen tadi gitu kan. Baru keluar dari sana ada temen yang kayak ngajak berantem.
Kalau misalnya teman-teman ngeladenin, konfliknya akan tambah gitu kan, stresnya akan tambah nih. Udah dari akademik, dari dosen, dari teman dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kembali lagi ingat bahwa kapasitas masing-masing itu berbeda dan kita punya keterbatasan dalam kapasitas kita kayak gitu. Nah dari situ kalau misalnya teman-teman ngira bahwa teman-teman nggak akan kuat, nggak akan sanggup, maka teman-teman memilih untuk pergi aja. Ya udah nggak usah diladenin. Udah lanjut dulu, teman-teman fokus pada masalah teman-teman untuk menguraikan benang yang itu tadi satu persatu. Nah terus yang kedua, lakukan apa yang teman-teman sukai gitu kan, dan banyakin olahraga karena kan itu menjadi sesuatu yang bisa disebut refreshing. Jadi kalau misalnya kita berbicara coping kan emang ada coping yang dia konstruktif sama destruktif gitu kan, dimana konstruktif ini membuat kita istilahnya kayak adaptif gitu kan, tapi kalau destruktif itu bisa mengancam mungkin kesehatan mental kita, bahkan itu bisa mengancam jiwa raga kita kayak gitu. Contohnya apa kalau misalnya destruktif itu contohnya ya mungkin dengan mungkin pakai narkoba, terus habis itu mungkin self harm juga ya. Harm juga kayak gitu, dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang positif tuh contohnya kita fokus dengan masalah kita, fokus dengan emosi kita, fokus dengan solusi kita kayak gitu. Nah terus habis itu di sini kan ada nih kayak banyakin olahraga kayak gitu kan, selain dari apa yang kita sukai gitu, karena dua hal ini itu tuh berhubungan dengan hormon-hormon yang ada di kepala kita nih, karena mungkin anak IPS gitu kan, jadi nggak begitu paham gitu kan, tapi aku udah paham dikit-dikit sih sebenarnya gitu kan, karena belajar biopsikologi gitu kan, jadi kayak dipaksa untuk paham. Jadi kayak di intinya ketika kita olahraga itu akan menurunkan hormon epinefrin dan kortisol kayak gitu, itu yang berhubungan sama mungkin stres yang akut dan jatuhnya kayak ke depresi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan itu meningkatkan dari endorfin, dopamin, dan serotonin kayak gitu, yang mana kan tiga hal ini berhubungan dengan kebahagiaan kita gitu. Kita bahagia, maka ya kita bisa berpikir lebih jernih gitu kan, daripada ketika kita sedih kayak gitu. Nah itu sih. Terus habis itu yang ketiga itu berbagi dengan orang lain yang kita percaya gitu, misalnya kayak keluarga kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin psikolog atau psikiater, konselor dan lain sebagainya kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dengan kita bercerita kepada orang lain, kita katarsis nih. Kita mencoba untuk istilahnya kayak mengurangi dari tekanan-tekanan yang kita punya nih. Jadi kayak ya udah, kayak tekanan kita kurangi dengan kita berbagi beban kita kepada orang lain. Nah, tapi teman-teman mungkin nggak bisa langsung menemukan kayak oke, aku akan mendengarkan dari awal sampai akhir gitu kan. Karena ada beberapa orang yang ketika kita mau cerita, bro aku mau cerita, itu masih belum seberapa, aku mah kayak gini gitu kan. Nah iya tuh, itu kan kesel banget ya. Ya kalau misalnya teman-teman udah bertemu orang kayak gitu, teman-teman udah kayak oh ya udahlah, kayak aku nggak usah cerita yang kayak gitu. Tentunya teman-teman malah kesal sendiri gitu kan, karena kayak belum juga ngomong udah ditambahin kayak gitu kan, kayak udah diremehin masalahnya lagi. Udah nyerocos pula, kayak siapa yang mau cerita, siapa yang ngomong kayak gitu kan. Jadi kayak ya itu perlu teman-teman highlight sih. Tapi jangan sampai ketika teman-teman menemui orang yang kayak gitu, teman-teman malah kayak wah dia orang mah kayak gini, terus marah gitu dan lain sebagainya. Kayak ya udah bawa santai aja, kayak oh ya udah berarti dia emang nggak berkapasitas untuk mendengarkan diriku gitu. Ya udah cari orang lain. Nah terus habis itu yang terakhir itu adalah teman-teman relaksasi. Bener banget tadi kata Leti yang di awal tadi ya, bahwa kayak ya mau nggak mau kita harus ngerelaksin diri kita gitu. Dengan cara apa? Misalnya meditasi, yoga kayak gitu kan. Jadi teman-teman bisa ngerelaksin diri, bisa nafas kayak gitu kan dengan tenang, terus bebannya juga terangkat gitu. Kadang kan kita emang seakan-akan kita membawa beban yang sangat banyak kayak gitu kan. Nah dengan teman-teman relaksasi, dengan teman-teman meditasi dan yoga tadi, teman-teman akan berusaha untuk kayak ya udahlah bebanku aku taruh, aku mau menenangkan diri dulu kayak gitu. Nah di situ teman-teman akan bisa menguraikan benang kusutnya satu persatu. Itu sih sebenarnya Letia dan teman-teman. Nah, aku jadi nge-pop up nih. Aku ternyata seandainya nih nggak ada orang yang memberikan informasi-informasi ini, pasti teman-teman personer semua merasa kayak, duh gue cerita ke siapa dong gitu. Nah, menurut aku ya ternyata layanan kesehatan mental itu sangat penting gitu, apalagi di kampus. Nah, menurut kamu gimana ya? Penting nggak layanan kesehatan mental di kampus tuh? Woi, kalau misalnya ditanya penting atau enggak ya jelas lah ya, jelas penting banget. Penting aja pakai banget gitu kan.
bahwa kasarannya kayak kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita itu tuh sama pentingnya gitu, dan dua komponen ini menjadi komponen utama dalam kehidupan kita gitu. Kalau Dan misalnya nggak bisa dipisahin ya. bener banget, kalau misalnya emang kesehatan fisik kita udah terfasilitasi kayak ada puskesmas, ada rumah sakit, ada klinik, ada dokter dan lain sebagainya, maka mau nggak mau kesehatan mental itu juga harus difasilitasi kayak gitu. Contohnya apa? Adanya psikolog, konselor, terus habis itu peer konselor kayak gitu kan, juga ada psikiater, biro konsultasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang general dulu gitu kan, kalau di Yogyakarta sendiri ya, aku nggak tahu kalau misalnya di tempat lain, soalnya di beberapa tempat tuh udah ada, cuman kayak belum merata ke seluruh Indonesia gitu kan, bahwa di istilahnya kayak sistem kesehatan mental yang ini ya, yang masih primary gitu kan, kayak tingkat 1 di daerah-daerah tuh udah banyak yang ada psikolognya kayak gitu. Kalau misalnya dalam hal ini di Yogyakarta sendiri itu tuh banyak banget, dan udah kayak setahu hampir semua puskesmas itu tuh ada psikolognya kayak gitu, karena dulu itu menjadi salah satu misi dari beberapa dosen di psikologi gitu kan, untuk merealisasikan satu psikolog satu puskesmas kayak gitu. Sebenarnya dulu ada cerita unik nih sebenarnya, kayak salah satu dosen seniorku gitu kan, namanya Sofia Ratnawati gitu kan. Bunda Sofi ini sempat cerita gitu bahwa dulu pernah menemukan gitu kan salah satu kasus, ada ibu-ibu ya kan, beliau tuh datang ke puskesmas tapi dengan intensitas yang sangat tinggi kayak gitu. Misalnya kayak sekarang datang, balik-balik bawa obat banyak gitu kan, besoknya datang lagi dengan bawa obat banyak kayak gitu, dan itu tuh terjadinya tuh dengan sering kayak gitu loh. Nah kan di situ ada sesuatu yang salah gitu kan, sampai akhirnya si Bu Sofi ini mencoba untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan, dengan mencoba Tanya. dengan kayak ya sesi konsultasi kayak gitu kan, dan di situ menemukan nih adalah masalahnya ini kayak gitu. Nah setelah itu dapat solusi, akhirnya dia nggak bolak-balik lagi ke ke puskesmasnya. Jadi kan di situ kayak oke, berarti masyarakat di luar sana, nggak cuma mahasiswa, itu tuh butuh kesehatan mental gitu, butuh layanan kesehatan mental. Makanya dari situ didirikanlah istilah kayak satu psikolog satu puskesmas kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya di kampus itu perlu atau enggak, perlu gitu, penting atau enggak penting. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa lah kan di luar kampus sudah ada tuh satu puskesmas satu psikolog kayak gitu. Nah, masalahnya adalah ya itu tetap menjadi tanggung jawab kampus gitu. Mau di luar ada atau enggak, di dalam kampus harus ada gitu. Nah, keadaannya sekarang adalah misalnya di kampus itu udah ada, kalau di UGM ada ke GMC, ada Sarjito, terus habis itu ada RSA dan lain sebagainya. Nah, di situ peran UGM juga, peran fakultas atau universitas juga untuk bisa mendirikan layanan kesehatan mental kayak gitu. Diperkuat lagi dengan kayak mungkin kalau misalnya bisa ya sistem-sistem yang ada gitu kan, misalnya kayak orang-orang bisa paham, mahasiswa ya terutama, dan sivitas akademika umumnya itu tuh paham tentang kayak alur berjenjang tentang layanan kesehatan mental tuh kayak gimana sih, DPA yang ideal tuh kayak gimana sih gitu kan, mengatasi kesehatan mental tuh kayak gimana sih, pembekalan kesehatan mental tuh kayak gimana sih, dan lain sebagainya. Itu tuh penting kayak gitu. Itu sih. Dan LM psikologi itu pasti bakal nyumbangin literasi mengenai hal tersebut kan ya? Iya. Nah, berbicara tentang penyumbangan gitu kan, sebenarnya karena LM psikologi kan memang istilahnya kayak arah geraknya adalah arah gerak kesehatan mental gitu kan. Nah, kalau di situ di LM psikologi sendiri ya, kita hitungannya berapa? 2 tahun ini tuh kita benar-benar berfokus kepada mengadvokasikan kesehatan mental di kampus gitu, dengan istilahnya semacam mengadvokasikan si isu kesehatan mental di kampus ini, yang outputnya nanti itu lebih kayak ke brief policy gitu kan, yang diajukan ke universitas kayak gitu. Nah ini juga baru digarap nih sama teman-teman gitu kan, kita ada beberapa perwakilan dari LM yang itu menggarap tentang isu yang ada gitu kan. Kalau dulu emang fokusnya adalah satu psikolog satu fakultas kayak gitu, cuman karena mengingat bahwa ya mungkin setiap fakultas punya kemampuannya masing-masing gitu kan, kapabilitas dan jadi ya udahlah, akhirnya kita mencoba untuk gimana sistem ini bisa diaplikasikan dengan cara yang lain kayak gitu. Nah kalau tahun lalu LM psikologi itu banyak bekerja sendiri gitu kan, maka di tahun ini kita mencoba untuk bekerja dengan menggandeng beberapa pihak kayak gitu. Nah khususnya kalau di psikologi UGM itu ada namanya CPMH gitu kan, Center for Public Mental Health, di mana CPMH ini emang lembaga kesehatan mental yang menjadi salah satu ujung tombaknya fakultas psikologi gitu kan, yang bergerak di sistem kayak gitu. Nah
tahun ini kita kerjasama sama CPMH gitu kan untuk gimana caranya mengajukan sistem ideal bagi universitas kayak gitu. Jadi harapannya ketika CPMH ini bergerak dari sistem yang atas, kita mahasiswa bergerak dari sistem yang bawah kayak gitu. Jadi emang di atas Jadi saling melengkapi. di atas itu siap untuk istilahnya dengan sistemnya, dan di bawah ini emang ada datanya bahwa ini emang kebutuhan dari teman-teman dari UGM loh, teman-teman dari mahasiswa loh kayak gitu. Di harapannya sistem kesehatan mental di UGM bisa lebih optimal lagi kayak gitu dan mencapai sesuatu yang ideal kayak gitu. Ya karena mungkin ini ya karena keterbatasan dari alam psikologi sendiri gitu kan, karena satu periode cuma setahun gitu kan agak mohon maaf 2 tahun gitu kan, jadi kayak dengan 1 tahun Kamu mau emang ya 2 tahun? pengen lulus Bu, mohon maaf. Jadi kayak dengan keterbatasan waktu yang ada gitu kan, dengan keterbatasan tangan dan keterjangkauan yang ada gitu kan, makanya kayak kita mencoba untuk menggandeng pihak-pihak yang jelas kayak gitu, termasuk psikologi, terus habis itu juga CPMH tadi gitu, karena juga kita asesmen banyak banget, asesmen ke beberapa fakultas, ke GMC juga gitu kan, yang harapannya itu bisa memperkuat dari keadaan yang ada gitu. Itu sih, jadi mungkin salah satu outputnya adalah harapan kita itu tuh dosen pembimbing akademik ya minimal itu tuh bisa terlatih untuk menjadi psychological first aid bagi mahasiswa bimbingannya gitu. Itu sih, karena kan emang kalau dibilang stres akademik itu korelasi sama fisik kita tuh sangat gede gitu kan. Ketika misalnya kita udah stres akademik apalagi gitu kan ya, maka kayak ya tadi psikosomatis, terus habis itu juga gangguan-gangguan fisik, Bisa gangguan-gangguan sakit, apapun. iya. Apalagi dengan harapan universitas, setiap universitas yang ada kan harapannya ini ya kayak ya udah menjadi top global university gitu kan. Tapi kalau misalnya emang sumber daya manusianya belum teroptimalkan, belum terjaga, ya apa gunanya kayak gitu. Itu sih. Tadi kan kamu nyinggung ya kalau seandainya alam psikologi ini ngadain riset dan sebagainya gitu untuk melengkapi pergerakan CPMH. CPNH tadi. Nah, aku pengen tanya sih sebenarnya, pengen ngobrol tentang riset LM Psikologi UGM terkait kesehatan mental di kampus tuh sebenarnya hasilnya apa tuh ya? Oke. Selama menjabat mungkin. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya tentang apakah udah selesai atau belum, sebenarnya belum selesai gitu kan. Tapi kayak sekarang kita udah mulai analisis data gitu kan. Jadi emang bergerak dari harapan bahwa kesehatan mental di UGM itu harus ideal, maka kita mencoba untuk riset kayak gitu kan, dengan kita asesmen di beberapa tempat gitu kan. Karena kan kalau di UGM kan masih belum banyak fakultas yang punya istilahnya kayak instansi atau unit yang pegang kesehatan mental gitu kan. Ada beberapa hal kayak gitu, beberapa tempat, contohnya kayak di GMC dengan psikolog yang ada di sana gitu kan, menanyakan tentang kayak plus minusnya di sana apa, harapannya pada lain sebagainya. Terus habis itu juga ada dari Visipol, dari hukum dan lain sebagainya yang kita asesmen juga gitu kan, harapan kebutuhan mereka tuh apa kayak gitu. Nah, terus habis itu selain dari asesmen tadi, kita juga mencoba untuk menyebarkan kuesioner gitu kan kemarin, yang harapannya diisi oleh 18 fakultas dan 1 sekolah vokasi kayak gitu kan, untuk bisa menemukan nih sebenarnya permasalahan yang ada, harapan dari teman-teman mahasiswa sendiri itu apa kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita asesmen, kita analisis, terus habis itu outputnya ada policy gitu yang akan ditujukan ke universitas berupa poin-poin yang harapannya ini nanti bisa menjadi dasar acuan dalam membuat aturan atau membuat kebijakan di kemudian hari kayak gitu. Keren. Aku mau tepuk tangan dulu. Ternyata keren banget LM Psikologi UGM nih, personers. Nah, untuk nih terakhir ini ya, kita udah banyak nih ngobrol nih. Ada nggak pesan kamu buat teman-teman yang lagi stres, buat teman-teman personers khususnya dari seorang pemimpin dari LM Psikologi UGM ini? Coba ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Aku berikan panggung nih. Apa ya kalau dari aku? Mungkin yang pertama adalah teman-teman harus bisa ngasih pemahaman kepada diri sendiri bahwa stres itu wajar. Stres itu emang akan terjadi dan akan mengenai kita gitu kan, kapanpun dan dimanapun itu gitu. Baik aku, Letia, dan teman-teman peserta yang ada di sini kayak gitu. Jadi yang bisa aku sampaikan adalah teman-teman harus bisa memperbanyak literasi gitu kan. Ini masuk ke dalam beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan gitu kan. Yaitu yang pertama ada promosi, prevensi, dan apa nih? Aku lupa. Jadi yang pertama promosi ya. Ya promosi ini jelas adalah gimana caranya
teman-teman ini bisa mengedukasi diri sendiri gitu kan, meyakinkan diri sendiri, menyadarkan diri sendiri bahwa kesehatan mental itu penting, sepenting itu gitu. Terus yang kedua, setelah teman-teman yakin, sadar bahwa penting, maka teman-teman harus bisa meliterasi diri sendiri. Caranya gimana? Caranya dengan teman-teman nanya ke teman-teman psikologi, teman-teman psikolog, ke biro. Terus habis itu teman-teman kalau misalnya yang tanpa budget ya teman-teman bisa banyak bahas lah sekarang di internet kayak gitu kan. Ada tadi mungkin ada Beyond Blue, Mental Health, terus habis itu mungkin 1% ini gitu kan, pijat psikologi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi di situ. Nah, di YouTube juga banyak gitu kan. Misalnya teman-teman cari di TEDx gitu kan tentang hal yang berhubungan dengan psikologi itu banyak banget. Terus habis itu yang terakhir adalah break the stigma gitu, bahwa gimana caranya teman-teman ini jangan terbiasa untuk menstigma. Kan biasanya ada nih orang-orang yang kayak ya ini ya bipolar ya skizofrenia ya ada borderline disorder. Tapi mereka mengatakan gila nih orang. Nah, saya diagnosis itu juga tuh penting bahwa jangan sampai teman-teman ini bermain dengan satu diagnosis. Kenapa? Karena diagnosa itu tuh bisa ditegakkan hanya oleh psikolog kayak gitu, orang-orang yang sudah tersertifikasi untuk mendiagnosis. Jadi teman-teman harus bisa datang ke psikolog kayak gitu. Itu pun teman-teman harus mengcompare gitu kan dengan psikolog yang lain. Jangan sampai tadi kebenaran itu tuh bukan sesuatu yang mutlak kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada prevensi gitu kan, dimana teman-teman ini harus mengenali dirinya sendiri tadi, tentang kayak kelemahannya apa, kelebihannya apa, ketika misalnya stres reaksinya kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya teman-teman tahu nih ada kayak si A temanku kena ini, si B temanku kena masalah ini nih, maka teman-teman bisa menolong nih, tapi dengan catatan teman-teman menolong sesuai kapasitasnya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman kapasitasnya sampai ke mendengarkan, ya teman-teman cukup mendengarkan aja nggak apa-apa gitu, karena biasanya teman-teman yang bermasalah ini mereka cukup untuk didengarkan doang. Nah, terus habis itu juga teman-teman ketika teman-teman yang mengalami sendiri, teman-teman bisa nih konsultasi ke psikolog atau psikiater gitu kan, orang-orang yang ahli atau konselor atau mereka yang punya hak dan kewenangan untuk terutama ini mendiagnosis teman-teman gitu. Nah, itu sih. Nah, yang terakhir kayak gimana dalam hal yang berhubungan dengan istilahnya kayak langsung masuk gitu kan untuk mengobati kayak gitu. Nah, itu teman-teman nggak bisa untuk langsung masuk ke dalamnya gitu. Teman-teman harus bisa paham tentang potensinya sampai mana dan kewenangannya sampai mana. Kalau misalnya teman-teman bisa sampai mendengar, ya udah dengerin aja. Karena pengobatan itu cuma bisa dilakukan oleh psikolog dan psikiater gitu. Psikiater yang berhubungan sama obat, psikolog yang berhubungan sama konseling. Karena ketika berbicara tentang psikolog dan dokter gitu ya, perbedaannya adalah dokter bisa menyembuhkan gitu. Tapi psikolog cuma bisa ngasih jalan untuk gimana caranya si pasien ini tuh sadar dan tahu jalannya di mana. Yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu adalah diri dia sendiri kayak gitu. Itu sih. Nah, jadi personers kalau stres itu wajar, nggak dimiliki sama satu orang doang, dimiliki sama aku, dimiliki sama Yahya juga, dan dimiliki sama semua orang. Jadi untuk memperbaikinya adalah mengenali stres itu, mengenali gejalanya, dan bagaimana untuk mengurangi stres itu ya memang kita sendiri. Dan bisa untuk personers semua yang merasa kalau aduh kayaknya aku udah gak sanggup lagi, bisa untuk ngobrol ke psikolog, dan itu gak boleh malu karena memang butuh untuk berbincang-bincang dengan psikolog kalau memang keadaannya memang dibutuhkan. Oke Yahya, aku terima kasih banget nih kamu udah mau diundang di sini dan ngobrol-ngobrol sama aku. Wow, hampir sejam nih ya. Iya, gak kerasa sih. Asik banget ternyata kita ngobrol. Iya, aku juga makasih banget loh sama Letia, terutama ya sama teman-teman personers ini, sama dari teman-teman 1% gitu kan yang udah ngasih uang untuk aku bersua dengan teman-teman, terutama Letia gitu kan, dan berbagi pengalaman gitu. Thank you banget ya, ilmu kamu banyak banget. Aku benar-benar bangga banget bisa ngobrol sama kamu, dan banyak tips and triknya untuk coping stres tuh dari tadi, dan literasi kamu memang banyak banget deh, aku akui. Untuk menutup bincang-bincang seru kita kali ini, aku berterima kasih untuk kamu, dan aku mau ucapin ke personer semua, mudah-mudahan yang lagi stres cepat untuk
sembuhnya, cepat untuk pulihnya, dan melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik lagi ya. Oke, Leita Lovemanya, dan kamu siapa nih? Dan aku ya. Pamit undur diri. Terima kasih Personers. Yuk, jangan lupa Bye-bye. bahagia dan sehat mental ya teman-teman.